Baik, Surya Lovers, setiap tanggal 2 Mei ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional ya. Dan tahun 2025 ini peringatan Hari Dinas mengusung tema partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, melalui tema ini pemerintah mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata dan berkualitas demi masa depan yang lebih maju dan inklusif. Nah, untuk saat ini saya ingin tanya dengan narasumber kita ada Pak Muhammad Hadir Zain dari Asosiasi Ekonomi. Pak Zain, bagaimana kondisi pendidikan di Jawa Tengah saat ini, baik dari aspek siswa, tenaga pendidik dan infrastruktur yang Bapak ketahui? Pak. Terima kasih Mbak. Jadi begini, sebelum kita bicara tentang aspek siswa pendidik di Jawa Tengah, bahwa pendidikan itu merupakan salah satu urusan wajib yang konkuren di pemerintah daerah. Karena ini berkaitan dengan pelayanan dasar di masyarakat. Di Jawa Tengah ini, tiap-tiap kabupaten, kota ini memiliki tanggung jawab sendiri. Kalau bicara tentang Jawa Tengah, yang menjadi kewenangannya provinsi itu adalah terkait dengan SMA dan SMK. Tapi kalau tanggung jawab untuk sekolah dasar, PAUD, SMP, ini menjadi tanggung jawab kabupaten, kota. Meski demikian, yang namanya pendidikan tetap satu kesatuan ya. Tapi hanya masalah yang memberikan kemenangan itu masing-masing. Ya, bicara tentang siswa dan tenaga pendidik di Jawa Tengah ini, ya dalam hal ini kondisinya ya memang kita perlu selalu ditingkatkan ya, kaitannya dengan sumber daya manusia, baik itu dari tenaga pendidik dan non-pendidik maupun dari sisi siswa. Karena kita tahu bahwa hidup di berpemerintahan itu kan selalu ada dinamika. Kadang ganti menteri ya ganti kebijakan dan sebagainya. Maka yang terpenting nanti adalah output dari sebuah pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya dari tenaga pendidik, tapi juga dari keluarga, kemudian masyarakat maupun pemerintah. Jadi tanggung jawab pendidikan itu kalau menurut Undang-Undang Diknas dari 3 komponen. Di rumah itu menjadi tanggung jawabnya keluarga. Dan yang kedua ini pemerintah dalam hal ini sudah menyediakan pelayanan terhadap masyarakat Jawa Tengah. Saya kira begitu. Mengenai infrastruktur sendiri? Kalau infrastruktur di Jawa Tengah, karena menurut undang-undang di Diknas maupun Undang-Undang 45, biaya untuk pendidikan itu kan disediakan 20%. Begitu ya. 20% dari total APBD. Setiap sekolah itu setiap kabupaten kota maupun provinsi. Andai saja begini, misalkan APBD-nya Purworejo itu 2 triliun, nah, dipastikan 400 miliar itu digunakan untuk pendidikan, biaya operasional pendidikan termasuk di dalamnya juga infrastruktur gitu. Jadi memang sudah ada jatahnya ya Pak ya di Jawa Tengah ini? Ya, karena memang pendidikan ini merupakan urusan wajib yang konkuren, yang menjadi konsentrasi gitu. Karena ini agak panjang Mbak, jadi bicara tentang pemerintahan itu kan kabupaten, kota, provinsi ini masing-masing memiliki urusan. Ada 18 urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Oh gitu. Nah, urusan wajib yang pertama bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ini adalah urusan wajib bidang pemerintahan atau pendidikan. Kemudian ada kesehatan. Nah, khusus pendidikan ini memang ada klausul khusus yang diatur dalam konstitusi kita. Jadi 20% APBD masing-masing, kabupaten kota, provinsi seluruh Indonesia, bahkan di APBN kita 20% diperuntukkan untuk biaya pendidikan yang di dalamnya adalah infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan dan seterusnya. Ya, gitu. Begitu ya. Baik, tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Zain mengenai aspek dari siswa, tenaga pendidik juga infrastruktur untuk pembangunan sekolah sendiri. Dari beberapa hal disampaikan bahwa 20% ini bisa dikembalikan dari APBD ya Pak ya, termasuk di Jawa Tengah sendiri, dan mungkin beberapa tahun ini juga sudah banyak yang sudah melakukan rehabilitasi untuk perbaikan sekolah di Jawa Tengah Pak ya. Dan pertanyaan berikutnya Pak, menurut Anda yang menjadi faktor penentu untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan dapat memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat yang lebih baik? Yang menjadi penentu mewujudkan pendidikan berkualitas dan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat sendiri. Saya pikir ini satu sistem ya, tidak bisa ini ditentukan oleh satu. Misalkan tenaga pendidik tidak. Hari ini kan kita mengalami hal yang sistematis. Pola pendidikan hari ini dan kemarin-kemarin beda. Mungkin eranya Mbak berbeda. Dulu agak galak tidak apa-apa. Nah, sekarang galak sedikit
dilaporkan. Nah, untuk mendisiplinkan siswa itu kan sendiri-sendiri. Makanya tadi saya sampaikan, tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya pemerintah. Keluarga ini, kalau di rumah ya ini menjadi tanggung jawab keluarga anak ini. Kemudian juga tanggung jawab masyarakat secara umum dan tentunya pemerintah sebagai fasilitator. Nah, untuk mutu pendidikan saya pikir ini bergantung juga masing-masing. Dorongan keluarga menjadi penting. Kemudian dari pemerintah menyediakan tenaga pendidik yang profesional. Tentunya hari ini kita tahu bahwa jumlah tenaga pendidik kita kurang ini. Maka ini baru saja ada beberapa pengangkatan lewat P3K dan sebagainya. Nah, pembelajaran di sekolah ini tentunya harus seragam. Kalau yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini, saya pikir tentang SMA, SMK ini, pemerintah Jawa Tengah sudah menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan kurikulum, sesuai kurikulum yang ada. Jadi outputnya menjadi lulusan yang baik lah, siap di pasar kan begitu. Iya. Dan sejauh ini memang yang kita ketahui beberapa aturan di sekolah-sekolah berbeda-beda Pak ya, termasuk dari Jawa Barat kemarin dilakukan untuk saat ini tidak diadakan wisuda seperti sekolah-sekolah lain yang kayaknya sudah dilarang. Nah ini kebijakan di Jawa Tengah sendiri berbeda dengan kebijakan yang di luar Jawa Tengah nih Pak. Ya mungkin memang itu sudah aturan dari masing-masing daerah atau bagaimana Pak? Ya, secara umum yang namanya wisuda di sekolah baik TK sudah wisuda, SD wisuda, SMP, kalau zaman dulu kan cuma kuliah aja yang wisuda. Itu kan kebijakan internal sekolah. Dengan yang namanya masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah. Jadi secara pribadi monggo lah kalau itu. Jawa Barat biarlah Jawa Barat, Jawa Tengah biarlah Jawa Tengah. Begini, sama-sama Republik Indonesia. Mungkin Purworejo dan Wonogiri berbeda loh. Kalau Wonogiri itu SD, SMP itu pakaian semua dari pemerintah. Oh gitu, gratis Pak ya? Gratis, tidak ada pungutan sama sekali. Bahkan sampai ikat pinggang, kaos kaki. Tetap diusahakan gratis. Kita kalau bicara menyeluruh semestinya bisa. Karena 20% dari total APBD itu banyak. Rata-rata di kisaran 400 miliar ke atas. Nah, tentang kebijakan sekali, kebijakan wisuda, kebijakan study tour. Nah, ini kan kebijakan masing-masing internal sekolah masing-masing yang tentunya mesti juga dikonsultasikan. Nah, kalau kita hanya di belakang meja terus mungkin cara pandang mereka ya siswa ya jenuh lah harus study tour kan begitu. Nah, sekarang kan eranya era sosial media. Kalau ada wisuda itu lah di foto kan gitu loh Pak. Ada dari beberapa orang tua yang mungkin merasa keberatan ya, kenapa tiap tahun harus pakai wisuda dari SMP, otomatis dalam tanda kutip ini juga dianggap sebagian besar sebagai proyeknya sekolah kan begitu. Betul sekali. Karena yang sekolahnya agak mutunya baik ataupun tempat-tempat orang yang berduit itu kan mintanya tidak di sekolah, kadang di luar sekolah, di hotel, di rumah makan kan begitu. Iya betul. Kalau ini Pak, misalkan kan ada sekolah-sekolah yang memang sudah biasanya muridnya berkurang nih Pak ya, jadi sekolah itu ditinggalkan dan biasanya dari grouping ya dijadikan satu. Ini terus lantas biaya untuk fasilitas infrastruktur ini sudah berhenti sampai di situ atau bagaimana Pak? Untuk sekolah yang sudah memang berhenti karena muridnya biasanya berkurang, nah dari murid yang berkurang ini dijadikan satu di regrouping ke sekolah yang ada di kota mungkin ya, ini terus bagaimana kelanjutan guru-gurunya apa tetap berungkapkan di situ atau pindah atau bagaimana? Secara sosiologis kenapa sekolah ini berkurang ya ini dampak program pemerintah yang namanya keluarga berencana. Ini secara otomatis ya populasi penduduknya pun juga mulai menekan angka kelahiran kan. Dan yang kedua terkait dengan infrastruktur bagi sekolah yang hari ini di regrouping. Memang kita kan punya yang namanya peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan SMP. Nah, standarnya sebuah satuan pendidikan itu kan siswa kalau SD itu kan minimalnya kelas kan tidak mungkin lah hanya 1 atau 2 orang kelas 1, kemudian kelas 2-nya 5. Ini kayak apa ya namanya? Makanya standarisasi pendidikan itu penting. Kalau hari ini regrouping memang untuk efisiensi dan efektivitas sendiri bagi sebuah pendidikan. Saya kira gitu. Dan kita akan kembali lagi
setelah jeda pariwara berikut. Sekali lagi buat teman-teman yang nanti mau gabung untuk bertanya-tanya seputar tema kita bersama wujudkan pendidikan berkualitas dan berdapat, silakan bisa interaktif di 32168 atau bisa kita SMS WA di 0821 36928789. Siang hari ini kita masih bersama di acara Dialog Interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Masih ada Yosita di sini, juga narasumber kita ada Bapak Muhammad Fajar Zainuddin SOS-MQ dari anggota Komisi B ya. Teman-teman bisa gabung untuk tanya-tanya seputar tema yang kita sajikan hari ini di WhatsApp via telepon di 32166 atau bisa kirim SMS WA di 082136928789. Tema kita hari ini adalah bersama wujudkan pendidikan berkualitas dan berdampak. Nah, Pak Azir, ini ada satu pertanyaan dari salah seorang penggemar Surya FM punya nama Pak Joko di Purworejo. Ini mau bertanya, selamat siang Pak Zainuddin, apakah langkah strategis pemerintah daerah dalam menanggulangi angka putus sekolah dan memastikan keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas? Terima kasih dari Pak Joko di Purworejo. Silakan Pak Zainuddin bisa menjawab apa langkah strategis pemerintah daerah dalam menanggulangi angka putus sekolah dan memastikan keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pendidikan ini merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Kemudian Undang-Undang Sidiknas menyebutkan bahwa pendidikan di masing-masing satuan SD, SMP, SMA ini menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Kalau SD, SMP ini menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah kabupaten kota. Kalau SMA, SMK itu menjadi tanggung jawabnya provinsi masing-masing. Nah, untuk menanggulangi anak yang putus sekolah, saya pikir tiap-tiap kabupaten kota ini punya rencana strategis masing-masing. Ya, rencana strategis masing-masing melalui kegiatan-kegiatan di dinasnya masing-masing. Jadi memang untuk menghindari ataupun mengurangi angka putus sekolah ini memang perlu sekali sosialisasi yang menyeluruh, ya, baik yang dilakukan oleh pemerintah yang bertanggung jawab atas pendidikan, kemudian juga masyarakat, dalam hal ini adalah lingkungan, komite dan sebagainya, juga pemerintah desa untuk selalu ngecek ya, ngecek di wilayah masing-masing anak yang tidak mau sekolah atau putus sekolah ini. Kenapa? Karena hari ini pendidikan di Republik Indonesia ini, khususnya SD SMP ini semuanya gratis loh ya. Gitu, tidak dikenakan biaya loh ya. Ya. Hanya kadang ada oknum-oknum tertentu, sekolah tertentu yang terkadang memang ada bahasanya sukarela yang tadi sebutkan, wisuda, itu dan sebagainya. Hari ini praktis orang tua itu hanya membiayai mereka berangkat sekolah, istilahnya sangune kan gitu loh. Iya, betul. Kalau infrastruktur sudah tidak zamannya, karena memang pemerintah menyediakan itu 20% dari APBD diperuntukkan untuk pendidikan. Gitu. Begitu ya. Jadi memang semua tergantung masing-masing sekolah ya Pak ya. Kalau Purworejo APBD-nya 3,4 triliun, ya itu kan hampir 600. Betul sekali. 600 miliar itu Banyak juga ya. banyak. Kalau ada satu desa itu kita kan berapa, 496 berapa gitu ya. Itu satu sekolah ya Pak ya, dapat segitu itu 600. Enggak, itu satu kabupaten, satu kabupaten. untuk Berarti SD dibagi SMP berapa ya. sekolah ya. Nah, Lumayan banyak ada juga. yang namanya biaya operasional sekolah. Saya lupa karena bukan komisi saya. Satu siswa itu dalam satu bulan kalau tidak salah 75.000. Kalau tingkat SMP 150 dan sebagainya itu disediakan oleh APBD. Nah, Makanya saat ini jarang nggak sekolah-sekolah yang rusak itu udah jarang Pak ya. Rata-rata semua sudah baik kan kayaknya, gedung-gedungnya juga sudah perbaikan termasuk peralatan di dalamnya, meja kursi sudah mulai membaik lah untuk Jawa Tengah sendiri kayaknya. Iya, karena memang ada standar nasional pendidikannya. Infrastrukturnya. Baik.
Baik Pak Joko, itu tadi jawaban dari Pak Zainuddin mengenai apa pertanyaannya langkah strategis pemerintah daerah dalam menanggulangi angka putus sekolah dan memastikan keberlanjutan pendidikan ke jenjang menengah atas. Semoga bisa puas dengan jawaban Pak Zain tadi ya. Baik Pak Zain, sebelumnya kalau sekolah atau pendidikan itu ada beberapa yang menjadi tantangan dan hambatan. Nah, sebenarnya apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata di Jawa Tengah sendiri, Pak Zain? Ya mungkin hambatannya dari sumber daya manusia yang pertama. Karena generasi hari ini kan kalau kita sebutkan kan Gen Z. Ya. Jadi kita bicara perilakunya anak-anak sekarang dengan perilaku era kita, Mbak, ini sangat-sangat berbeda loh ya. Iya. Kadang pendidikan yang tidak diajarkan di sekolah pun kita susah loh. Sekarang itu kan jarang yang namanya pelajaran atau sebelum masuk sekolah itu anak-anak diajari nyapu kan gitu ya. Iya. Bersih-bersih kan sudah ada. Kalau dulu masih ada. Masih ada. Nah, sekarang kan melulu masuk kelas dan sebagainya. Iya, betul. Dan yang kedua, kendala yang dihadapi, saya pikir ya kurikulum sendiri. Nah, kurikulumnya ini kan seperti saya sampaikan, beda menteri juga berbeda kebijakan. Nah, kadang guru ini terjebak pada hal yang bersifat administrasi saja, mengurusi sertifikasi, administrasi, dilibatkan dalam proses-proses yang tidak penting. Nah, padahal guru sesungguhnya adalah mentransformasi ilmunya kepada siswa masing-masing. Dan hari ini kendala sumber daya manusia ini memang karena tata nilai kita sudah berbeda dengan yang kemarin. Nah, siswa banyak yang bandel sekarang di demok rambutnya saja dianggap kekerasan kan begitu. Nanti yang tidak terima orang tua. Jadi guru hari ini sangat berhati-hati. Guru olahraga itu kalau benaknya kaki itu pakai kaki, dikira nanti kekerasan kan begitu. Sering kita dengar loh hal semacam ini. Laporan gitu kan. Iya. Jadi beberapa tantangan yang hambatan yang biasa terlihat secara nyata Pak ya di kehidupan nyata ya. Beberapa murid yang tidak sesuai dengan kondisi di sekolah, katakanlah rambut panjang ditegur tapi dia melapor gitu. Kemudian apa-apa yang mungkin dari pihak dari guru kelas sendiri ada yang ngasih sesuatu ke muridnya, entah itu ditegur dengan cara dia pakai memukul, tapi itu nanti juga sudah lagi kekerasan gitu. Jadi itu memang suatu tantangan dan hambatan sendiri buat para pendidik di Indonesia ya. Dan tantangan sendiri yang bisa merelain ataupun bisa dari pihak sekolah sendiri Pak ya yang bisa. Makanya kan saya sebutkan tadi, ini menjadi tanggung jawab tiga kelompok. Keluarga, masyarakat yang diwakili dalam hal ini komite, dan juga pemerintah. Pemerintah menyiapkan sumber daya untuk tenaga pendidik maupun non pendidik, ini sudah. Kemudian masyarakat ini melalui yang namanya perwakilan di sekolah, namanya komite sekolah, dan yang menjadi tanggung jawab yang terakhir adalah keluarga. Jadi ketika siswa sudah tidak ada di sekolah, ini menjadi tanggung jawab keluarga. Jadi pendidikan yang pertama dan utama itu sesungguhnya ada di keluarga sendiri. Nah, itu ibu, ini peran ibu sangat penting. Belajar berdiri itu kan juga proses pendidikan. Betul. Kemudian diajarin kan gitu. Diawali dari keluarga dulu Pak ya. Kalau semua sudah terlibat dari keluarga, insya Allah nanti formanya tetap di pemerintah. Baik, bicara mengenai kurikulum tadi Pak ya, setiap Bapak katakan bahwa mungkin kalau ganti menteri ada berbagai aturan yang beda-beda. Sebenarnya kita juga menyayangkan ya beberapa kurikulum, buku-buku yang sudah kita beli, kalau istilahnya nanti tahun depan berganti Bapak Menteri kita akan ganti lagi kurikulum barunya, berarti buku-buku yang sudah kita beli kan tidak terpakai. Kalau zaman dulu kan kita masih bisa ya beberapa sekolah istilahnya berapa semester gitu masih bisa dipakai atau adik-adik kelasnya. Nah kalau sekarang ini kan kayaknya susah Pak ya, untuk kita punya adik ya sudah nggak bisa dipakai lagi buku-buku seperti ini. Bagaimana nih untuk pendapat Pak Zain sendiri mengenai hal ini? Apakah hal ini juga sangat disayangkan atau bagaimana Pak?
Iya, bicara tentang kurikulum pendidikan di kita, kalau zaman dulu itu ada yang namanya buku wajib. Buku wajib terbitannya apa? Misalkan begitu, buku wajib matematika, buku wajib bahasa Indonesia dan seterusnya. Tetapi hari ini, ya, dalam tanda kutip ya tidak semua sekolah ya, maka sering ditegur. Guru ini punya titipan tertentu, namanya lembar kegiatan siswa atau LKS. Itu beli sekian-sekian dari mungkin perkumpulan guru A, guru mata pelajaran B dan sebagainya. Jadi standar bakunya hari ini pasang surut. Misalnya kurikulum merdeka dulu kan begitu, eranya sebelum Pak Mukti ini kan banyak anak-anak yang sering bergumam ya sekarang ganti kurikulum tiap tahun gitu. Belum kita bicara tentang era COVID kemarin, itu ada yang 1 tahun tidak ketemu temennya loh, tahu-tahu naik kelas gitu loh. Karena sekali ya, karena belajar di rumah tetap dia naik kelas. Tentang kurikulum, saya pikir ini harus wajib, ada pelajaran buku wajibnya ya. Perkara nanti di sekolah itu ada tambahan-tambahan seperti LKS dan sebagainya, itu harus ada komitmen bersama. Begitu ya. Gunakan anggaran BOS itu diberikan kepada siswa. Jangan tiap tahun persatuan guru, misalkan guru matematika bikin LKS dijual belikan, mungkin ini dijual belikan, jangan. Harus ada aturan baku. Kasihan ya, kasihan orang tua murid kalau tiap hari Iya. harus ganti-ganti buku-buku itu. Oke. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Imam di Purworejo. Terima kasih Pak Imam, tapi bukan Pak Imam yang itu ya. Selamat siang Pak Yosi, juga Pak Zainuddin. Ini saya mau tanya, rencana apa yang akan dilakukan oleh Pemprov dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdampak? Terima kasih dari Pak Imam di Purworejo. Sekali lagi Pak Zain, pertanyaannya rencana apa yang akan dilakukan oleh Pemprov dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdampak? Terima kasih. Baik, kalau yang menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Tengah ini kan sudah punya yang namanya SMK Jateng. Jadi ini terencana memang akan membuat lagi di daerah Pati kalau tidak salah ya. Daerah Pati. Nah, output yang bisa disampaikan ke masyarakat bahwa SMK maupun SMA yang menjadi milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini memang dipersiapkan untuk satu masyarakat yang tidak mampu. Jadi sekolah, bahasanya saya tidak hafal tuh, sekolah yang nginep sedina itu apa namanya, full day sekolah itu ya. Kemudian memang arahnya inklusi, jadi untuk yang punya keahlian tertentu. Jadi baru akan dibangun di daerah Pati. Nah, yang SMK Jawa Tengah kan sudah ada di Semarang ini. Oh gitu. Karena memang saya bukan komisi yang bersangkutan, saya hanya bukan bidangnya itu. bukan bidangnya, tapi saya dikit-dikit kebetulan tahu badan ya. anggaran. Oh ini mau bikin sekolah. Iya. Jadi tentang arah pendidikan di Jawa Tengah sesungguhnya ini sudah sangat jelas, apalagi dengan gubernur baru kan untuk RPJMD-nya, rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah sampai 2030 ini kan baru proses penyusunan. Iya. Salah satu di dalamnya adalah tentang urusan pendidikan yang menjadi kewajibannya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang jelas akan menghasilkan siswa-siswa tentunya yang kompetitif. Kompetitif dalam hal sumber daya manusia. Itu di Jawa Tengah sudah ada di Semarang Pak ya. Mungkin ada di daerah dekat-dekat sini ada rencana untuk pembangunan sekolah semacam itu Pak, di Purworejo atau di Temanggung atau di mana, di Kedua kayaknya lumayan. Ya, kalau enggak sih ya, angkanya gini, jumlah SMK di Jawa Tengah itu 1000-an lebih. Jumlah SMA-nya juga 1000-an lebih lah. Ya, itu tersebar di 35 kabupaten kota. Kalau di Purworejo ini SMA 1 sampai SMA berapa ada apa? Kalau yang di Pituro itu kan SMA 10. Nah, biasanya di satuan pendidikan kabupaten kota itu ada SMK yang negeri itu kalau enggak 1 ya sampai 3 lah rata-rata. 1 biasanya urusan sekretaris, semuanya kalau zaman dulu ya. Kemudian ada yang namanya STM. Sekarang kan namanya menjadi satu, namanya SMK. Gitu Mbak. Oh gitu, baik. Itu yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah, SMA dan SMK. Oh, 2 itu ya. Nah, tiap siswa ini dibiayai. Begitu.
melalui bos. Enak ya Pak ya? Nah, Kalau iya. zaman dulu kan Dan sekarang anak SMA enggak bahaya. Iya. Iya. Ya mungkin ini memang solusi yang terbaik untuk anak-anak yang tidak mampu juga Pak ya. Jadi ketika pendidikan berkelanjutan SMA, SMK yang sudah mulai gratis, barangkali nanti perkuliahan juga ada Ya yang kalau gratis. Pak Prabowo katanya kan juga mau gratis. Gitu. Iya. Jadi kalau bicara tentang pendidikan Mbak, ini tidak akan pernah berakhir. Gitu. Karena masalah pendidikan itu sangat kompleks Betul banget. sekali. Itulah ya. Nggak ada rampungnya Pak ya kalau bicara Ada rampungnya. Iya. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetap nyatu di 100.1 Sore FM Campus Radio, Dialog Interaktif bersama DPRD Jawa Tengah. Di Sore FM Campus Radio, yang hari ini kita masih bersama di Dialog Interaktif bersama DPRD Jawa Tengah, Perjalanan 100.1 Sore FM dan Dinas Kominfo Jawa Tengah. Teman-teman, sekali lagi bisa gabung lagi untuk menyatu di acara ini. Untuk tema kita hari ini adalah bersama mewujudkan pendidikan berkualitas dan berdampak. Silakan masih ada waktu, ada kesempatan di sesi terakhir ini bisa tanya untuk teleponnya di 321686, SMS WA di 082136928789. Masih ada Bapak Muhammad Hajar Zainuddin Asros MKU, ini anggota Komisi B yang jadi narasumber kita untuk siang hari ini. Oh iya Pak Zin, kembali ke pertanyaan ini. Bagaimana bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk dapat mewujudkan pendidikan berkualitas dan berdampak? Terima kasih. Ya, jadi wujud kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten itu bisa kita lihat dari aturan ataupun konstitusi yang diatur oleh pemerintah pusat. Itu. Kaitannya tentunya dengan pembiayaan pendidikan yang sangat diatur tegas dan jelas. Bahkan satu-satunya konstitusi yang memuat angka itu hanya di Indonesia loh ya. Iya. Khususnya tentang pendidikan. Itu 20% dari total keseluruhan pendapatan di masing-masing kabupaten kota itu adalah 20%, itu minimal. Minimal. Ya, yang 14% itu kalau tidak salah kesehatan. Kalau APBN secara pusat itu 10% untuk dana desa. Nah gitu, makanya dana desa itu masing-masing dapat. Ya. Nah, wujud kolaborasinya selain yang tergambarkan dalam bentuk dalam bentuk anggaran, dan tiap tahun kan tetap ada yang namanya kegiatan peningkatan sumber daya manusia. Baik dari tenaga pendidik maupun non pendidikan, untuk membentuk karakter siswa agar nanti sesuai dengan yang diharapkan. Sudah mulai yang anti korupsi, ada kantin pokoknya bayar diri kan gitu, kantin kejujuran kan apa kan gitu. Kemudian sisi yang lain untuk alat-alat lab dan sebagainya pemerintah menyediakan untuk itu. Nah, tergantung permintaan masing-masing sekolah yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Hampir 1.700 dan 1.400 SMK di Jawa Tengah ini menjadi tanggung jawabnya Provinsi Jawa Tengah dalam hal infrastruktur, kemudian juga di dalamnya materi-materi pendidikannya, buku dan sebagainya. Kalau bicara kabupaten kota, itu pasti di angka 600 miliar satu tahun. Dan itu pun sebenarnya masih ada ruang bagi masyarakat untuk iuran secara sukarela, tapi jangan sampai dalam tanda kutip untuk menjadi semacam bahan untuk golek duit, tidak benar ini. Nah, dan tentang kebijakan study tour, kebijakan wisuda, saya pikir sepanjang itu tidak menjadi kesepakatan bersama, tidak hanya menjadi kesepakatan sekelompok orang komite, ya, termasuk kebijakan Jawa Barat juga bagus itu. Siswa-siswa bandel kok barak itu kan ngerasani. Tapi juga ada resikonya. Anggapannya jujur dari tentara ini kan bahaya ini. Iya. Itu Mbak. Baik, ini ada satu pertanyaan Pak, jawab dulu ya. Selamat siang Pak Zainuddin, ini dari Mbak Asti mau tanya. Maaf, saya punya ponakan 2 yang masih balita dan kebetulan orang tuanya
meninggal dunia, sementara keluarga saya tidak mampu untuk membiayai pendidikan mereka kelak. Bagaimana solusinya Pak? Apakah ada bantuan dari pemerintah? Terima kasih dari Mbak Asti di Purworejo. Ya, jadi kalau hari ini masih balita kan masih banyak pergerakan kan? Iya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ini kan saya suruh meramal ini jadi nanti. Beramal. Kalau balitanya umurnya berapa nih? Balita biasanya masih ada saudara. Yang kita pastikan kan untuk biaya sekolah itu gratis. Gratis karena setiap per kepala siswa itu ada pembiayaannya. Nah, ukuran biaya operasional sekolah itu kan kepala. Per kepala 1 bulan 750.000 per siswa. Misalkan begitu. Ya. Untuk SD, SMP mungkin 1 juta berapa kan begitu. Bahkan pemerintah pun juga menyediakan yang namanya PIP. PIP, jadi masih berlaku sampai sekarang ya seperti itu? Masih ada. Jalurnya ada jalur tol, politis, ada jalur jatah. Kan gitu bos. Itu khusus untuk yang sekolah saja Pak ya, tapi kalau untuk balita di sini bukan tanggung jawab pemerintah ya Pak? Iya, nanti ketika sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau bicara balita ada sendiri tapi tidak di pendidikan. Iya, lain lagi. Ditimbang bensasi itu apa namanya? Posyandu itu kan juga pemerintah hadir. Jadi pemerintah hadir itu sebelum lahir sampai dengan nanti mati itu hadir terus loh ya. Sebelum lahir ya dicek yang matang-matang itu sampai mati ini diurus semua. Negara itu mengurus orang belum lahir sampai dengan mati. Gitu ya. Iya. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak ini dari Mas Dwi di Purworejo. Pak, apa bentuk inovasi pembelajaran yang telah diterapkan di Jawa Tengah untuk meningkatkan minat belajar siswa di era digital? Terima kasih dari Dwi di Purworejo. Bentuk inovasi pembelajaran yang telah diterapkan di Jawa Tengah Pak? Inovasi pembelajaran itu tergantung di sekolah masing-masing ya. Kalau mungkin yang SMK jurusannya kelautan, ini juga punya inovasi masing-masing. Jadi secara global saya bilang begitu. Yang mungkin SMK-nya kelautan seperti di Wonogiri ada itu SMK kelautan, ada SMK mesin, ada SMK elektro, ada yang digital dan sebagainya. Ini pembelajarannya menjadi tanggung jawab masing-masing karena seorang guru harus punya output. Anak keluar ini harus bisa ini yang gitu. Itu Mbak. Gitu ya. Baik, masukkan jawaban Pak Zen tadi mengenai bentuk inovasi pembelajaran yang diterapkan di Jawa Tengah. Satu lagi nih Pak dari Mas Dwi, bagaimana peran perguruan tinggi dalam mendukung penguatan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Jawa Tengah, Pak Zen? Ya, ini malah temanya jadi kemana-mana nih. Perguruan tinggi itu diksi sendiri. Oh gitu. Yang namanya rektor saja yang SK-nya presiden kok. Jadi bukan ranahnya. Hari ini kan yang namanya sekolah ini kan tingkat persaingannya kan tinggi antar universitas, baik swasta maupun negeri. Nah, dan masing-masing kan punya kuota, masing-masing kan punya parameter. Yang menjadi persoalan hari ini menurut saya bukan sekolahnya, bukan perguruan tingginya, tetapi kesiapan pemerintah membuka ruang yang sangat luas bagi mereka yang sudah lulus. Hari ini faktanya yang 4-5 tahun yang lalu lulus ini belum banyak yang punya pekerjaan ini ya, yang sesuai dengan bidangnya. Yang SPD hari ini di pabrik ada enggak? Ya ada. Yang sarjana hukum ini bekerja tidak sesuai ring pendidikannya ada enggak? Ya ada. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar kita masyarakat. Ojo gur gawe sekolahan, ojo gur untuk sertifikat, tapi bagaimana Republik ini bukan ruang yang luas untuk menyalurkan apa yang ia peroleh dari pendidikan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Iya. Kalau perguruan tinggi udah lain lagi Pak ya? Ya, bukan kewenangan. Kan lain ini dari tingkatannya dari SD, SMP, SMA ini sudah berbeda lagi ya. Berbeda. Perguruan tinggi baik. Semoga Mas Dwi puas dengan jawaban Pak Zen tadi dan beberapa sudah kita pelajari mengenai tema hari ini bersama mewujudkan pendidikan berkualitas dan berdampak. Nah, Pak Zen, sebelum pamitan mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan untuk masyarakat Jawa Tengah agar bersama-sama dapat terwujudkan Jawa Tengah sebagai provinsi maju, Pak. Ya, jadi pada seluruh masyarakat Jawa Tengah dimanapun berada bahwa pendidikan itu adalah hal yang sangat krusial, yang sangat penting.
dari pendidikan itu kita akan tahu berbagai macam ilmu kan. Ngerti pendidikan insya Allah awalnya sehat. Iya. Ngerti pendidikan insya Allah kita cukup sandang, cukup papan dan sebagainya. Karena pendidikan ini dinamikanya sangat luas. Maka dalam pepatah disebutkan belajarlah sampai negeri Cina. Dan pendidikan ini selalu berproses dan berproses. Nah, kemudian kepada masyarakat Jawa Tengah dimanapun berada, jika ada persoalan yang menyangkut masalah pendidikan, hari ini ada keterbukaan ruang publik. Silahkan kita diskusikan dengan pemangku kepentingan di wilayah masing-masing. Jangan sampai ada masyarakat kita yang putus sekolah. Peran serta aktif masyarakat ini juga sangat dinantikan oleh pemerintah. Baik itu yang di masyarakat desa, RT, RW, Pak Lurah, ini harus memantau masyarakatnya agar pendidikan ini jangan sampai ada masyarakat yang putus sekolah. Saya kira itu Mbak Mas. Baik, terima kasih Pak Sen untuk jawabannya. Jadi selagi masih ada waktu belajar dan terus belajar gitu Pak ya, walaupun kita harus menutup sampai ke negeri Cina sekalipun, itu pesan dari Pak Sen. Baik teman-teman, hari ini menarik sekali tema kita yang disampaikan bersama mewujudkan pendidikan berkualitas dan berdampak. Semoga yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya yang bertugas Yusita yang ini mengucapkan terima kasih bersama Anda. Ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Pak Zainuddin, terima kasih untuk hadirnya siang hari ini. Selamat bekerja kembali Pak, dan mungkin habis ini akan ke lain video nanti masih meneruskan pekerjaan lagi ya Pak ya. Oke, salam buat teman-teman, buat rekan-rekan yang mungkin hari ini belum sempat bisa datang ke studio. Oke, saya Yusita juga mengucapkan terima kasih bersama Anda semuanya. Selamat siang, ketemu lagi di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.